kemudian menggunakan media rekam yaitu OBS, dan tentunya teman-teman harus menyiapkan SDM yang cukup. Maka bagi teman-teman yang belum paham materi, simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi peserta didik kelas 11, di mana peserta didik kelas 11 pada pertemuan atau mungkin bab terakhir di kelas 11 ini, teman-teman diharapkan mampu untuk memproduksi sebuah video podcast berbasis broadcasting. Nah, di video kali ini saya buatkan sebagai salah satu sumber belajar kalian dan juga sebagai acuan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan kalian kerjakan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6. Bagi teman-teman yang sudah bertemu dengan saya di kelas, bahkan sudah pertemuan pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, teman-teman sudah mendapatkan jadwal syutingnya kapan, ya teman-teman segera lakukan produksi podcast berbasis broadcasting. Teman-teman yang sampai saat ini baru satu kali pertemuan, teman-teman bisa disimak lagi video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan nanti juga langsung pertemuan ketiganya. Apa saja yang harus kalian lakukan akan kita bahas di video ini sampai selesai. Kita ulangi dari awal untuk materi produksi podcast berbasis broadcasting di bab terakhir di semester 2 kelas 11, yaitu teman-teman diharapkan mampu untuk memproduksi sebuah video podcast berbasis broadcasting. Pada pertemuan pertama, yaitu mulai dari diri dan penggabungan dari eksplorasi konsep, tujuan dari mulai dari diri dan eksplorasi konsep yang sudah kita lakukan di kelas, atau mungkin yang akan kita lakukan di kelas bagi teman-teman yang belum pernah bertemu saya di kelas, yaitu untuk memastikan peserta didik mengetahui apakah sudah mengenal dan juga sudah melihat konten podcast itu seperti apa. Yang kedua adalah teman-teman bisa tahu tentang pengetahuan teman-teman terhadap perangkat lunak OBS, yaitu Open Broadcaster Software, sebagai media untuk broadcasting, di mana ini media atau alat yang teman-teman nanti akan digunakan untuk memproduksi sebuah video podcast. Ini berbasis aplikasi, maka teman-teman nanti langkah pertama yaitu teman-teman harus download OBS melalui Google dan kemudian diinstal di perangkat keras teman-teman atau mungkin laptop teman-teman. Tugas MDD yaitu mulai dari diri, teman-teman harus mengisi Google Form yang sudah saya berikan di GCR. Setelah menjawab Google Form itu di screenshot kemudian diupload di GCR sebagai tanda bahwa teman-teman itu sudah mengisi Google Form yang sudah saya berikan di GCR. Kemudian kita masuk ke dalam eksplorasi konsep. Di dalam eksplorasi konsep ini kita harus mengetahui video podcast berbasis broadcasting itu apa. Tentunya kita sudah banyak mengenal atau mungkin pernah mendengar, bahkan mungkin teman-teman sudah pernah mengakses, yaitu yang namanya podcast. Podcast merupakan sebuah konten audio atau suara. Nah, ini tidak asing lagi bagi teman-teman yang sering mendengar dari Spotify. Nah, itu salah satu bentuk atau salah satu contoh yaitu podcast. Sedangkan video podcast merupakan sebuah konten yang menggabungkan antara audio dan gambar visual atau mungkin video dan audio. Saya rasa sudah pernah melihat konten-konten video podcast di YouTube. Apa sih broadcasting? Nah, broadcasting itu adalah penyiaran konten melalui media seperti radio atau televisi atau platform media sosial. Video podcast berbasis broadcasting yang menjadi materi kita itu sebenarnya apa? Yaitu sebuah konten dalam bentuk audio dan video yang disiarkan melalui platform media sosial.
Ini yang akan menjadi tujuan produksi kita pada pertemuan akhir kelas 11. Maka proses ini sedikit panjang, akan melakukan sebanyak 6 kali pertemuan sampai nanti teman-teman dapat memproduksi video podcast jadi kemudian diupload di media sosial. Nah, jenis video podcast itu terdiri dari yang pertama yaitu adalah solo, yaitu dibawakan oleh satu orang, isi berupa opini atau cerita atau edukasi. Nah, ini bisa sering teman-teman di Spotify atau mungkin di radio. Yang kedua adalah jenis podcastnya wawancara. Dibawakan oleh host, ada satu narasumber, dan isi berupa tanya jawab atau diskusi dengan tema atau topik tertentu. Nah, podcast yang ketiga yaitu podcast diskusi. Dibawakan tanpa host khusus, ada beberapa narasumber, isi berupa diskusi atau obrolan, topiknya random. Kemudian untuk podcast edukasi, yaitu dikemas dalam solo bisa, wawancara bisa, diskusi juga bisa, menyimpulkan dari jenis-jenis podcast di atas. Sekarang apa yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin melakukan produksi video podcast? Yang pertama adalah teman-teman menentukan tema atau topik. Kemudian teman-teman diharapkan untuk membuat storyline atau skrip. Storyline atau skrip ini terdiri dari pokok pembahasan, metode wawancara, dan juga persiapan pertanyaannya. Teman-teman juga harus menyiapkan platform distribusinya apa? YouTube atau Spotify atau Instagram atau TikTok atau mungkin media sosial yang lainnya. Persiapan peralatan ini sangat penting karena biar hasilnya bagus, maka teman-teman nanti akan pembuatan video itu harus di studio, kemudian menggunakan media rekam yaitu OBS, dan tentunya teman-teman harus menyiapkan SDM yang cukup. Maka itu dibagi menjadi hanya 4 kelompok di setiap kelas karena membutuhkan SDM yang cukup banyak. Ini yang menjadi perhatian teman-teman, bahwa sebelum teman-teman melakukan produksi video podcast, teman-teman harus menyiapkan sebuah studio. Nah, di dalam studio itu yang harus teman-teman persiapkan yaitu meja, kursi, dan setup studio, cahayaan, dan properti yang dibutuhkan yang lainnya yang mungkin tidak saya tuliskan di sini. Nanti teman-teman silahkan dibuat sekreatif mungkin. Kemudian peralatan rekam, tentunya teman-teman membutuhkan sebuah kamera. Nah, kamera itu nanti bisa teman-teman bawa dari rumah, DSLR atau webcam yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian mikrofon itu terdiri dari beberapa macam ya teman-teman, seperti dynamic mic, condenser mic, kemudian lavalier. Nah, yang dipersiapkan di ruang studio di lantai 4 yaitu yang misalnya lavalier. Jadi teman-teman nanti menggunakan mikrofon wireless. Jika teman-teman di rumah punya, ingin membawa juga silahkan. Yang terpenting adalah teman-teman menyiapkan sebuah software rekaman atau mungkin aplikasi yang digunakan untuk merekam nanti, yaitu OBS. SDM yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika memproduksi sebuah video podcast berbasis broadcasting, maka teman-teman harus mungkin membagi kelompok teman-teman sesuai dengan porsinya masing-masing, seperti hostnya siapa, kemudian narasumber siapa, produser podcast siapa yang mengatur segala sesuatunya, kemudian operator teknis itu nanti siapa. Operator teknis itu operator yang nanti akan menjalankan OBS, kemudian editor, desain grafis. Nah, desain grafis itu nanti yang akan membuat elemen-elemen visual yang disertakan di dalam OBS seperti logo, loading screen, atau mungkin bumper, intro, dan sebagainya. Itu yang tugasnya sebagai desain grafis. Penulis naskah ini bisa ditunjuk salah satu bagi teman-teman sebagai skrip atau storyline singkat saja untuk mempermudahkan produksi podcast nanti. Dan tim kreatif adalah jika anggotanya ada 10, ya semua harusnya menjadi tim kreatif. Peralatan rekam video podcast berbasis podcasting yang akan kita gunakan adalah OBS. Banyak pertanyaan dimulai dari diri,
Apakah pernah mengetahui OBS? Sekitar 95% tidak tahu OBS dan caranya mengoperasikan bagaimana dan itu untuk apa. Ini kesempatan baik bagi teman-teman untuk belajar, untuk memahami OBS itu digunakan untuk apa. Maka di pertemuan kedua nanti kita akan membahas secara rinci tentang OBS dan nanti mencoba untuk mendesain visual yang akan kita gunakan untuk melakukan perekaman video podcast berbasis broadcasting. OBS Studio itu apa sih? Yaitu Open Broadcaster Software ya, sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk merekam video dan melakukan siaran langsung atau mungkin live streaming, dan juga bisa digunakan sebagai perekam layar. Nah teman-teman, sebagai gambaran singkat ya, tampilan OBS itu adalah seperti ini teman-teman. Tampilan OBS itu adalah seperti ini. Ini tampilan OBS, ini kebetulan saya SS dari OBS saya ya. Yang perlu teman-teman ketahui atau pahami dasar dulu yaitu di kolom di sini teman-teman. Di kolom ini adalah kolom scene. Scene itu adalah kumpulan dari berbagai sumber atau source untuk mengatur apa saja yang akan muncul di layar ketika merekam atau melakukan siaran langsung atau live streaming. Kemudian source itu menu nanti di sini kumpulan objek atau media yang kalian tambahkan ke dalam scene. Jadi nanti setiap scene, misalnya scene 1 itu diberikan sebuah gambar atau mungkin ditambahkan sebuah video, kemudian ditambahkan kamera, teks, suara dan lainnya. Nah, mengaturnya adalah di menu source di sini. Ini menu kontrol untuk suara. Teman-teman nanti bisa dicoba salah satu, bisa disetting di menu kontrol. Nah, karena di menu kontrol ini merupakan menu tombol-tombol penting untuk menjalankan fungsionalitas utama seperti mulai rekam, mulai streaming, dan pengaturan output dari video nanti itu berbentuknya apa. Kemudian ada hotkey-nya yang nanti bisa di live streaming kan, itu adanya di menu kontrol. Secara teknis nanti akan kita praktekkan di video kedua. Kemudian transisi ini adalah menunya di sini teman-teman. Scene transisi adalah menu untuk mengatur perpindahan visual yang terjadi saat kalian berbeda dari satu scene ke scene lain. Misalnya scene 1 ke scene 2 itu nanti ada transisi. Nah, transisi itu nanti teman-teman bisa pilih transisinya jenisnya apa, itu di sini. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal OBS, sebelum teman-teman membuat desain visual di dalam OBS, maka sebelum itu teman-teman harus membuat terlebih dahulu. Yang pertama adalah teman-teman harus membuat holding screen. Holding screen adalah sebuah tampilan layar yang ditampilkan sebelum acara utama dimulai. Itu bisa berubah gambar atau animasi dengan tag. Kemudian teman-teman nanti juga harus membuat sebuah bumper atau intro, di mana bumper atau intro ini menjadi video atau gambar transisi antar segmen yang berisi identitas visual dari channel atau brand atau acara. Maka intro yang teman-teman buat nanti harus menjadi identitas dari podcastmu. Contohnya nanti akan saya berikan setelah slide terakhir. Kemudian nanti teman-teman juga harus membuat logo. Nah, logo itu elemen grafis yang mewakili identitas suatu brand, channel, acara, atau individu. Nah, logo di sini demi kekompakan dari teman-teman semua satu kelas, maka saya harapkan logo yang disertakan di video nanti itu adalah logo kelasmu. Salah satu dari di antara kalian harus membuat logo kelas dan nanti akan ditampilkan atau ditayangkan atau mungkin ditempel layar teman-teman itu di pojok kanan atas. Kemudian yang keempat adalah teman-teman harus membuat text overlay. Nah, text overlay ini ditampilkan di atas video untuk memberikan informasi tambahan tanpa mengganggu konten utama. Bisa nama host, narasumber, atau running text.
Ini informasi umum teman-teman terkait dengan ketika teman-teman ingin membuat video podcast, alat-alatnya yang wajib dan harus itu memang seperti ini. Seperti ini mikrofon, ini adalah sound card, kemudian ini PC, ini monitor, ini earphone atau headphone, kabel, dan tentunya kamera. Nah, teman-teman nanti menggunakan saja alat sederhana atau mungkin alat yang sudah ada tersedia di sekolah, kecuali kamera menggunakan DSLR atau mungkin kamera mirrorless ya teman-teman, bawa dari rumah ya. Di sekolah hanya menyiapkan webcam saja. Kolaborasi ini teman-teman nanti diharapkan satu, membuat holding screen, dua, intro atau mungkin bumper, ketiga adalah logo, dan keempatnya adalah running text.